Baik, selamat datang untuk seluruh peserta yang datang pada pagi hari ini. Diingatkan untuk seluruh peserta dapat mengaktifkan video karena acara akan segera kita mulai. Baik, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan dua bait pantun. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan, selamat datang para hadirin. Air mata jatuh berderai, dikarenakan menonton film Korea. Dikarenakan partisipan sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan keselamatannya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, Ahad 23 Januari 2022, bertepatan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk mengadakan dan menghadiri kegiatan rapat kerja nasional dengan tema bersinergi dalam membangun integritas demi terjalinnya solidaritas dan loyalitas. Mutiara-mutiara serta salam sejahtera. Semoga tetap bermuara kasih dan indah kepada sang insan pilihan, Nabi besar kita Baginda Muhammad Ibni Abdillah, yang telah mengakis kita dari alam statis menuju alam dinamis, di mana beliau telah berhasil dalam satu ekspansi besarnya, mereformasikan koridor kegelapan jahiliyah menuju tataran yang lebih sistematis, yang bertensi pada ajaran Al-Sunnah dan Al-Quran, sebagaimana yang telah terbentuk dalam ajaran sucinya. Semoga tetesan syafaat beliau mengiringi langkah kita menapak dan menelusuri alur yang fana ini. Baik, yang terhormat Pembina Fokri PDK, Ustadz Dr. Wido Supraha MSI. Yang terhormat Ketua Senat Fokri PDK, Gus Febri Tursandi Alasid. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro Fokri PDK, Gus Fahri Muzaffar. Yang terhormat Pengurus Fokri PDK serta perwakilan dari anggota Fokri PDK. Yang terhormat Ketua Rohis Delegasi PTK. Dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak ada perubahan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Mayangsari dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Dan rekan saya Maulana Ozi Zamzami dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Baiklah, sebelumnya izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada kegiatan Rakernas pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua yaitu tilawah dan sari tilawah. Yang ketiga diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Pokri PDK. Yang keempat sambutan ketua pelaksana. Yang kelima sambutan ketua Senat Pokri. Yang keenam sambutan ketua Majelis Syuro. 7 penyampaian tata tertib. Yang kedelapan pembacaan program kerja Senat dan Majelis Syuro. Yang kesembilan arahan pembina Pokri PDK oleh Ustadz Dr. Wido Supraha MSI. Yang ke-10 ISOMA. Yang ke-11 pembacaan program kerja Senat dan Majelis Syuro. Yang ke-12 kesimpulan program kerja yang disetujui. Yang ke-13 penentuan tempat Rakornas 1 dan 2. Yang ke-14 doa. Yang ke-15 dokumentasi. Dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agar hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita dengarkan lantunan suci Al-Qur'an yang akan dibacakan langsung oleh Gus Hibatullah Hisam dan sari tilawah oleh Cut Intan Fauzia. Kepada yang bertugas dipersilakan. Dipersilakan kepada Gus Lukmanur Hakim dan sari tilawah oleh Cut Intan Fauzia. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. صدق الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadamu ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Robbi. Maha benar firman-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengarkan bisa mendapatkan keberkahan dan ketenangan di dalam hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Pokri PDK. Hadirin dipersilakan untuk mengaktifkan video. Menunaikan kewajiban muslim, menyiarkan syariat Islam, meluaskan tali persaudaraan demi menggapai kebahagiaan. Wahai mahasiswa, taruna dan pelajar, kedinasan di seluruh Indonesia, satukan langkah, perkuatkan niat, menjadi kader dakwah Indonesia. Pokri
Forum Kerjasama Rohani Islam, Perguruan Tinggi Kedinasan Indonesia, wadah dakwah seluruh Indonesia. Fokri PTK mandiri, kontributif dan bersahabat, aspiratif untuk kesejahteraan umat, wadah dakwah seluruh Indonesia, wadah dakwah seluruh Indonesia, wadah dakwah seluruh Indonesia. Baik, sebelumnya diingatkan kembali kepada partisipan untuk mengaktifkan video demi kesuksesan acara. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana Rapat Kerja Nasional Fokri PTK tahun 2022 oleh Gus Wido Suryo Prayogo. Kepadanya dipersilakan. Baik, mohon izin, apakah suara terdengar jelas? Siap, terdengar. Terdengar, Gus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustadz Dr. Wido Subraha MSI, yang saya hormati Majelis Syuro, para senat dan delegasi ketua rohis masing-masing PTK. Pandemi seharusnya menjadi ajang introspeksi diri dan bersyukur karena kita masih bertahan sampai titik ini. Titik di mana kita dipertemukan untuk saling menjalin ikatan silaturahmi dalam wadah organisasi meski dalam keadaan engkau di sana dan aku di sini. Sudah menjadi agenda tahunan, rapat kerja nasional dilakukan. Kepada semua pengurus senat maupun majelis syuro, semoga mampu menjalankan segala program kerja yang telah dirumuskan. Saya, Wido Suryo Prayogo, selaku Ketua Pelaksana dari Instansi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua dalam menjalankan dan menyukseskan acara Rapat Kerja Nasional Fokri PTK 2021-2022. Dan saya mohon maaf apabila dari kami selaku tuan rumah virtual kurang maksimal dalam menyelenggarakan Rakernas ini, baik dari segi teknis atau segi lainnya. Pada intinya bukan hal itu yang kita harapkan dari output Rakernas ini. Saya berharap kepada semua senat dan majelis syuro, semoga kita bisa menjalin suatu ikatan fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, saling mengingatkan, dan bahkan saling mendoakan, agar dalam satu periode kita menjabat adalah periode yang luar biasa bagi kebermanfaatan bersama. Rakernas tahun ini mengusung tema bersinergi dalam membangun integritas demi terjalinnya solidaritas dan loyalitas. Siapkan diri kita, kembali luruskan niat, kita bersinergi dalam Fokri untuk menciptakan integritas agar kita bisa solid dan loyal terhadap Fokri, baik sekarang hingga nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan kata sambutan yang luar biasa oleh Gus Wido Suryo Prayogo. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Senat Fokri PTK tahun 2021-2022, sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional tahun 2022 oleh Gus Febri Tursandi Arasyid. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada Ustadz Wido Subraha selaku pembina Fokri PTK. Yang saya hormati pula Ketua Majelis Syuro Gus Fahri Muzaffar serta jajarannya. Yang saya hormati kepada Ketua Panitia Rakernas serta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Rohis dan Delegasi PTK serta teman-teman pengurus Fokri PTK 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berjuta-juta akan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, bermuhajahah, bersilaturahim dengan media Zoom. Semoga silaturahmi melalui Zoom dalam rangka Rakernas Fokri PTK 2022. Salawat bertangkaikan salam, mari kita panjatkan
mari kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah rela merelakan nyawanya demi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia dari Polbangtan Bogor yang telah mempersiapkan Rakernas 2022 ini dengan baik. Semoga sampai akhir nanti acara kita dapat berjalan dengan lancar. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pengurus Pokri PTK yang telah menyumbangkan ide-ide cemerlang luar biasanya kepada Pokri PTK ini dalam bentuk program kerja. Semoga nantinya program kerja yang kita bahas akan menjadi program kerja yang bisa kita tetapkan, kita jalankan, dan kita bisa menjaga komitmen agar semuanya dapat menjalankan proker tersebut. Lalu saya tidak lupa ucapan juga kepada teman-teman dari Ketua Rohis PTK dan delegasinya yang telah hadir dalam Rakernas ini. Semoga teman-teman ini bisa memantau juga nih perkembangan atau berjalannya Rakernas ini dari awal sampai akhir, agar teman-teman nih mengetahui informasi terkait proker dan lain-lain yang ada di agenda kita pada hari ini. Seperti itu. Teman-teman yang saya hormati serta saya banggakan, Rakernas ini kan merupakan suatu agenda dari tahun ke tahun tuh pasti ada ya. Karena Rakernas ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, kita di sini akan membahas terkait program kerja kita. Lalu yang kedua, kita nantinya di akhir akan menentukan tuan rumah Rakornas 1 dan 2. Dengan demikian, semoga tujuan tersebut nih kita dapat ambil kesimpulannya nanti di akhir. Kita dapat mengetahui apa aja nih program kerja yang kita harus jalani selama satu periode ini. Program kerja apa aja nih yang di ACC, dan program kerja apa saja yang mendapat anggaran-anggaran yang akan nantinya didiskusikan dan dimusyawarahkan dalam forum ini. Seperti itu. Lalu di akhir nanti juga kita akan mengetahui tuan rumah yang akan menjadi tempat Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional 1 dan 2. Dengan demikian, nantinya jika ada nama PTK-nya yang tersebut, mungkin bisa diwakili oleh teman-teman yang ada. Jadi peran aktif teman-teman, delegasi ataupun ketua rohis juga sangat dibutuhkan dalam forum ini, seperti itu. Kita melihat dari tema kita juga nih, bersinergi dalam membangun integritas demi terjalinnya solidaritas dan loyalitas. Jadi diharapkan dari Rakernas ini, teman-teman semua aktif, semua teman-teman bisa berpartisipasi aktif, memberikan ide-ide cemerlangnya, memberikan masukan, saran, ataupun lain-lainnya ketika nanti musyawarah berlangsung, agar integritas kita sama Muslim dalam naungan ini dapat terjalin dengan baik dan akan menciptakan sebuah solidaritas dan loyalitas itu sendiri. Perlu diingatkan kembali, moto kita pada tahun ini yaitu Al-Insijam wal Ma'iyah. Bersama, bersatu, dan bersama. Jadi kita tidak hanya bersatu dalam wadah ini, tapi kita juga harus bersama dalam mencapai visi misi yang telah kita tentukan di pelantikan kemarin. Seperti itu. Saya ingatkan lagi, moto kita adalah Al-Insijam wal Ma'iyah. Bersatu dan bersama. Dengan demikian, insya Allah dapat kita laksanakan dakwah-dakwah kita dengan baik dan dapat mencapai visi misi kita sampai akhir nanti. Saya harap teman-teman yang di sini dapat totalitas agar menimbulkan atau menciptakan suatu yang berkualitas nantinya di kemudian hari kelak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sambutan pada kesempatan hari ini. Sekaligus membuka Rakernas Pokri PTK 2021-2022 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan bahwa Rakernas Pokri PTK 2021-2022 resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Terima kasih kepada Gus Febri Tursandi Arasid telah menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka Rakernas Pokri PTK tahun 2021 dan 2022 ini. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan Ketua Majelis Syuro Fokri PTK tahun 2021-2022 oleh Gus Mofari Muzaffar. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Mohon izin sebelumnya, apakah suara Ana terdengar jelas? Siap, terdengar jelas Gus. Baik. Puji syukur hadirat Allah SWT. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara Rapat Kerja Nasional Fokri PTK periode 2021-2022. Salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang, yaitu iman dan Islam. Yang saya hormati Pembina Fokri PTK Ustadz Widodo Supraha, yang kami hormati seluruh pengurus Senat Fokri PTK dan juga yang kami hormati Ketua Senat Fokri PTK Gus Febri Tursandi, yang kami hormati rekan-rekan panitia yang mana bisa menjalankan acara pada pagi hari ini berkat kerja kerasnya, kegigihannya, dan juga keikhlasannya. Alhamdulillah, rapat kerja nasional pada pagi hari ini bisa terselenggara walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Rekan-rekan yang saya hormati, bagaimana kita ketahui bersama, Rakernas ini mempunyai nilai penting guna menjalankan konsolidasi organisasi dan juga tentunya untuk merumuskan segala program kerja di Fokri PTK itu sendiri selama satu periode ke depan. Sebagaimana rekan-rekan ketahui juga, terkait dengan rapat kerja nasional ini sudah tertuang dalam anggaran rumah tangga Fokri PTK yang mana tercantum dalam pasal 35 rapat kerja nasional ini bertujuan untuk menyusun, menyampaikan, dan juga menetapkan program kerja kepengurusan Fokri PTK selama satu periode kepengurusan. Dalam hal ini, diharapkan dengan adanya rapat kerja nasional dapat menjadi awal yang baik guna merumuskan seluruh program kerja yang rekan-rekan ajukan, sehingga berjalannya roda organisasi dan juga program selama satu periode ke depan diharapkan sebagai wadah peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun sumber non-SDM yang menunjang segala keperluan selama satu periode ke depan. Bersinergi dalam integritas, totalitas, dan loyalitas sudah sangat penting dalam berorganisasi. Apabila ada suatu permasalahan, baik internal, antar individu maupun dalam suatu komisi ataupun suatu bidang atau departemen, Anda harapkan untuk kedepannya rekan-rekan semua dapat terbuka sehingga tidak sehingga untuk program kerja itu tidak terhendat dan juga untuk koordinasi kita tidak merasa kaku, yang mana hal itu akan menghambat berjalannya organisasi tersebut. Dan yang terakhir, Anda juga berpesan niatkan dalam hati kita dalam organisasi untuk senantiasa mencari ilmu. Jangan berpuas diri dengan apa yang kita miliki dan juga harus selalu legowo, kalau bahasa Jawanya, legowo atau ikhlas untuk mendengarkan ataupun mendapatkan saran kritik dari rekan-rekan yang lain. Karena hal itu bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk diri kita pribadi, dan juga sebagai pemacu kita untuk meningkatkan kualitas kita itu sendiri. Dan juga mari kita realisasikan bersama untuk depannya seluruh
perancangan proker yang sudah rekan-rekan semua ajukan, sehingga kita semua bisa bersinergi dalam menjalankan roda organisasi ini. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Gus Mo Fahri Muzaffar atas kata sambutannya yang luar biasa. Baiklah, selanjutnya adalah penyampaian tata tertib selama rapat kerja nasional Fokri PJK tahun 2020. Yang pertama adalah terbuka, di mana semua pihak yang terlibat atau rela memberi dan menerima informasi kepada siapapun. Yang kedua, berpartisipasi. Tiap peserta harus berpartisipasi penuh. Tiap peserta mengambil bagian dalam proses diskusi, masing-masing menjadi pendengar dan pembicara yang baik. Yang ketiga, terkontrol. Selalu ada bimbingan dan kontrol. Ketua atau moderator senantiasa mengadakan bimbingan dan pengawasan atau kontrol agar rapat dan diskusi tetap berjalan pada arahnya. Yang keempat, sopan. Penyampaian pertanyaan atau pernyataan harus dengan bahasa dan sikap yang sopan dan baik. Yang lima, tidak emosional. Perdebatan harus didasarkan pada argumentasi kontra argumentasi, bukan emosi kontra emosi. Diskusi yang akan mencari jalan penyelesaian atau kebenaran itu tidak didasarkan atas siapa yang kuat, baik fisik maupun suara, melainkan pada argumen yang baik dan benar. Yang keenam, kejelasan. Pengajuan pertanyaan harus jelas dan singkat. Pertanyaan sebaiknya tidak bertele-tele, tetapi singkat dan jelas. Yang ketujuh, demokratis. Tidak adanya pemborong atau monopoli. Diskusi yang baik adalah diskusi yang berlangsung dalam suasana demokratis. Semua pihak memiliki hak yang sama, yaitu hak berbicara dan hak didengarkan. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan program kerja Senat dan Majelis Suro yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Senat dan Majelis Suro. Padanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ana mau dengar dong suaranya dari teman-teman dulu nih. Sebelum kita memulai rapat kerja nasional nih, coba jawab salamnya dengan kompak dan serempak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih asik gitu kalau rame dan aktif semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk memimpin jalannya musyawarah terkait terkait rapat kerja ini, terkait program kerja yang nantinya akan kita laksanakan selama 1 periode ke depan. Nanti ini teman-teman, jadi mekanismenya nanti kadep kepala departemen itu saya serahkan kepada kepala departemen untuk memegang penjelasan ketika nanti memaparkan program kerja. Nanti kadep ini boleh mempersilakan untuk kepala bidangnya ataupun kepala divisinya untuk menjelaskan program kerja yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman itu sendiri. Nanti ketika satu bidang sudah satu bidang nih udah dibacain semuanya dan dijelaskan, barulah teman-teman boleh menanyakan terkait program tersebut, entah teknis, entah anggaran, entah lain-lain. Silakan kritisi agar rencana program kerja ini dapat baik gitu. Kalau dikritisi lebih banyak kan lebih baik gitu. Karena ketika suatu hal yang dikritisi, otomatis kita tahu tuh kelemahannya, dan dari ketahui kelemahan itu kita bisa mengevaluasi dari hal tersebut seperti itu. Jadi saya harap teman-teman semua berperan aktif dalam sesi rapat kerja nasional 2022 ini. Baik, untuk yang pertama akan saya serahkan kepada Afaiz selaku sekretaris dari Fokri PTK 2022. Kepada Afaiz,
Saya persilakan untuk menjelaskan rencana program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua Senat Febri atas waktu yang telah diberikan. Untuk program kerja di bagian atau di kesekretariatan ini nanti, karena ada 2 biro, yakni Biro Humas dan Perencanaan Kegiatan dan juga Biro Umum, maka saya sudah akan meminta tolong kepada Kepala Biro masing-masing untuk menjelaskan program kerja yang dimaksud agar bisa lebih spesifik. Untuk itu yang pertama dari Biro Humas dan Perencanaan Kegiatan, untuk Fahmi silakan untuk dapat dibantu menjelaskan program kerjanya. Baik, Faiz, terima kasih sebelumnya. Izin apakah PowerPoint atau presentasi yang dibawakan saya yang share screen atau bagaimana ya? Izin. Untuk PowerPoint nanti ini dibantu oleh panitia. Mohon izin panitia bisa melanjutkan PPT-nya. Izin sebentar. Insya Allah untuk ini dibantu oleh dia. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Gus Febri sebagai Ketua Fokri pada periode 2021-2022 serta Gus Faiz yang telah memberikan kesempatan saya perwakilan dari Biro Humas dan Perencanaan Kegiatan Fokri PTK 2021-2022. Di sini sebelumnya saya Fahmi Ramadan dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara akan memaparkan program kerja, rencana program kerja yang akan dilaksanakan oleh biro kami. Yang pertama ada dengan nama program kerja Dialog Alumni, yang mana kegiatan ini merupakan alumni Fokri sharing session yang berbentuk talk show yang dilaksanakan secara daring dengan konsep kasual yang mengangkat isu-isu terkini ataupun berbagai pengalaman selama kuliah dan setelah lulus kuliah, dengan tujuan yang pertama mempererat komunikasi antara alumni dan pengurus Fokri 2021-2022, yang kedua sebagai wadah atau media belajar dan sharing ilmu, yang ketiga memberikan pengetahuan dan pandangan dalam menghadapi kehidupan setelah kuliah atau di dunia kerja. Dengan sasaran kegiatannya seluruh pengurus Fokri periode 2021-2022. Waktu pelaksanaannya dialog alumni ini diadakan pada bulan April, insya Allah via Zoom meeting minimal sekali dengan anggaran yang direncanakan itu 150.000. Selanjutnya. Program kerja yang selanjutnya yaitu ada kotak aspirasi online dengan deskripsi program kerjanya, yaitu sebagai untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi baik dari publik internal publik, maupun dari publik eksternal publik. Mendiagnosis masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui saran-saran public relation, mengidentifikasi dan menyalurkan hasil aspirasi yang paling efektif ke seluruh anggota sebagai bahan evaluasi Fokri ke depannya. Dengan tujuannya yaitu terjaringnya aspirasi dan sebagai bahan evaluasi untuk organisasi dan seluruh anggota Fokri. Sasaran kegiatannya public intern dan public eksternal. Waktu pelaksanaannya dilakukan 2 kali sepanjang 1 periode kepengurusan Fokri ini. Dengan anggaran kami tidak merencanakan anggaran untuk di program kerja ini. Selanjutnya. Nah, untuk program ketiga yaitu sosialisasi alur pengumuman dan publikasi. Dengan deskripsi program kerja yang pertama, publikasi pengumuman dan konten sebelum dipublikasikan ini harus diserahkan
terlebih dahulu kepada Humas. Yang kedua, Humas akan melakukan pengecekan, baik itu dari segi penulisan format dan lain-lain, dan akan diserahkan kembali ke pengaju. Yang ketiga, pengaju melakukan perbaikan dari hasil koreksi Humas dan dikembalikan ke Kepala Biro Humas dan Perencanaan Kegiatan untuk dilakukan pengecekan kedua. Yang keempat, pengaju juga menyerahkan waktu publikasi pengumuman dan atau konten tersebut. Kelima, pengaju sudah dapat melakukan publikasi pengumuman di grup pengurus Pokri atau Humas, sudah dapat mempublikasikan konten terkait di media sosial Pokri. Dengan tujuan yang pertama, mempublikasikan seluruh kegiatan baik berupa pengumuman maupun konten untuk internal dan eksternal Senat Pokri 2021-2022. Yang kedua, memanfaatkan media sosial Senat Pokri untuk menyebarkan kebaikan. Sasaran kegiatannya untuk pengurus Pokri PTK 2021-2022, termasuk di dalamnya Humas PTK. Waktu pelaksanaan pada bulan Februari 2022. Dengan anggaran, kami tidak menyertakan anggaran pada rencana program kerja ini. Selanjutnya, nama kegiatan yang selanjutnya yaitu Rapat Kerja Nasional yang alhamdulillah diselenggarakan pada hari ini dengan deskripsi program kerja berisi kegiatan penyampaian secara rinci program kerja yang akan dilaksanakan dengan tujuan yang pertama membahas ICP dan pelaksanaan program kerja, yang kedua menampung, membahas, dan memutuskan usulan peserta sebagai bentuk persiapan agenda program kerja berikutnya. Sasaran kegiatannya seluruh pengurus dan anggota Pokri PTK periode 2021-2022 dengan waktu pelaksanaan pada hari ini 23 Januari 2022. Anggaran yang disetujui bendahara ataupun rencana anggaran ini sekitar Rp100.000. Selanjutnya, nama program Semarak Ramadan 2022 dengan deskripsi merupakan sebuah kegiatan untuk mengisi bulan Ramadan berupa tausiah dan halal bihalal yang dilaksanakan secara daring. Mempunyai tujuan kegiatan yang pertama, menghidupkan, mengisi, dan menyemarakan bulan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, sebagai sarana peningkatan ilmu keislaman. Yang ketiga, menjalin ukhuwah Islamiyah. Dengan sasaran kegiatan seluruh mahasiswa Muslim kedinasan dan pengurus Pokri, perguruan tinggi kedinasan periode 2021-2022. Waktu pelaksanaan direncanakan pada bulan April sampai Mei 2022, dan anggaran yang direncanakan itu sekitar 1.500.000. Selanjutnya, program kerja yang selanjutnya bernama Rapat Koordinasi 1 dengan deskripsi program kerja seluruh departemen atau biro menyampaikan kinerja apa saja yang akan dilaksanakan selama 100 hari ke depan. Dengan tujuan yang pertama, sebagai bentuk rencana 100 hari kerja kepengurusan anggota Pokri PTK. Yang kedua, untuk mengetahui langkah apa yang tepat untuk dilakukan ke depan dengan sasaran kegiatan seluruh pengurus dan anggota Pokri perguruan tinggi kedinasan pada periode 2021-2022. Waktu pelaksanaannya pada bulan Mei 2022. Anggaran tidak ada. Selanjutnya, Rapat Koordinasi 2 tidak jauh berbeda dengan rapat koordinasi yang pertama dan dilaksanakan selama untuk mengevaluasi 200 hari kerja ke belakang dengan tujuan sebagai bentuk evaluasi tadi 200 hari kerja kepengurusan anggota Pokri PTK. Yang kedua, untuk mengetahui langkah apa yang tepat untuk dilakukan ke depan. Sasaran kegiatannya seluruh anggota pengurus Pokri dan anggota Pokrinya. Waktu pelaksanaannya Agustus 2022 dan tidak ada anggaran. Selanjutnya, nama program selanjutnya, nama program kerja selanjutnya Musyawarah Nasional dengan deskripsi kegiatan. Kegiatan musyawarah untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan Pokri 2021-2022 dengan tujuan yang pertama sebagai sarana pengambilan keputusan bersama
terhadap suatu hal yang dihadapi dengan musyawarah. Yang kedua, regenerasi dan evaluasi 1 tahun kepengurusan dengan sasaran kegiatan seluruh pengurus dan anggota FOKRI PTK periode 2021-2022, waktu pelaksanaannya pada bulan Oktober 2022, anggaran yang diajukan itu Rp300.000. Nah, selanjutnya yaitu penyelenggaraan peringatan Isra Mi'raj dengan deskripsi kegiatan bahwa kegiatan ini berisi kegiatan rohani seperti tausiah dan pembacaan ayat suci Al-Quran serta dilaksanakan secara daring dengan tujuan yaitu yang pertama sebagai wujud cinta kasih kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua sebagai sarana mentauladani akhlak Nabi Muhammad SAW serta ajang silaturahim pengurus FOKRI Perguruan Tinggi Kedinasan 2021-2022 dengan sasaran kegiatan perwakilan mahasiswa Muslim setiap perguruan tinggi kedinasan dan seluruh pengurus FOKRI PTK pada periode ini. Waktu pelaksanaannya pada bulan Maret serta anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp250.000. Yang selanjutnya yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini berisi kegiatan rohani seperti tausiah dan pembacaan ayat suci Al-Quran juga, serta dilaksanakan secara daring dengan tujuan yang pertama memperingati hari kelahiran, perjalanan hidup dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ajang silaturahim antar pengurus FOKRI PTK. Dengan sasaran kegiatan perwakilan mahasiswa Muslim setiap kedinasan dan seluruh pengurus FOKRI PTK periode 2021-2022. Dengan waktu pelaksanaan pada bulan Oktober 2022, anggaran yang kami ajukan itu sebesar Rp250.000. Sekian dari Biro Humas dan Perencanaan Kegiatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Faiz. Kepadanya, silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Kepala Biro Humas dan Perencanaan Kegiatan atas pemaparan program kerja yang telah diberikan. Selanjutnya untuk sesi diskusi, apakah akan dipimpin Febri kembali atau bagaimana? Izin arahnya. Baik, sekarang sesi diskusi ya. Dari program-program yang tadi telah dipaparkan, mungkin teman-teman bisa menyampaikan saran atau masukan dan lain-lain terkait program kerjanya tersebut. Mungkin dibatasi setiap bidangnya ada 3 penyanggah. Ya, mungkin teman-teman dipersilakan bisa raise hand jika ada yang ingin ditanyakan atau disanggah atau lain-lainnya. Bagaimana? Mungkin saya untuk mempersingkat, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Izin Siap. Mungkin izin sebelumnya saya Fahmi. Dia mungkin dari tadi presentasi saya di program kerja Semarak Ramadan itu untuk anggaran kan 1.500.000 tertulis ya. Sebenarnya itu untuk anggaran sudah kami revisi kembali menjadi 600.000 izin. 600.000 ya? Iya, siap. Nah, baik. Oke. Siap, terima kasih ya. Semarak Ramadan menjadi 600.000. Oke, untuk bendahara, mohon izin terkait anggaran bagaimana dari awal sampai akhir? Mohon izin, Cut Pramita. Siapa? Silakan. Mohon izin untuk anggaran kan dari sekretaris mengajukan sekitar 600.000. Kenapa kita ACC 1.500.000? Karena dari
kan beberapa departemen ada yang di-cut. Nah, proker-proker dari beberapa departemen itu di-cut yang terkait dengan Ramadan, maka dijadikan satu dengan sekretaris. Jadi nanti sekretaris bisa collab dengan beberapa departemen untuk melaksanakan proker itu di Ramadan. Makanya kita kasih anggarannya gede 1.500.000 gitu. Berarti itu ya, dalam satu proker ini mencakup beberapa proker lagi di dalamnya. Jadi nanti nih untuk Semarak Ramadan ini bukan hanya berupa tausiah dan ataupun halal bihalal saja, namun ada rangkaian yang harus diisi lagi gitu dengan program-program yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman di departemen lainnya seperti itu. Makanya kalau kata bendara di ACC-nya 1,5 juta itu. Baik, terima kasih kalau seperti itu. Oke. Bagaimana yang lain? Apakah ada masukan, saran, dan lain-lain? Silakan. Saya hitung sampai 10. 1. Ya, silakan. Cut Alia, mohon izin. Baik, sebelumnya mohon izin untuk kemarin di Semarak Ramadan ini, kalau nggak salah terintegrasi dengan proker pembagian takjil. Jadi dari departemen saya pribadi atau departemen pelayanan umat itu kemarin mengajukan proker yaitu pembagian takjil. Namun pada saat pengadaan diskusi itu digabungkan dengan proker dari pihak sekretaris. Seperti itu, terima kasih. Ya. Baik. Berarti nanti ya sama itu juga masuk ke dalam rangkaian acara Semarak Ramadan ya, pembagian takjil. Jadi mohon nanti untuk Biro Humas dan Perencanaan Kegiatan untuk Semarak Ramadan ini untuk deskripsi program kerjanya direvisi kembali. Namun tetap kita nyatakan diterima, hanya saja perlu deskripsi program kerjanya nanti diperbaiki lagi karena memiliki konsep yang lebih luas lagi. Seperti itu. Mungkin ada beberapa rencana program kerja dari departemen lain mungkin ya yang yang disatukan ke sekretaris gitu ya. Ya, benar. Terima kasih ya. Oke. Gimana teman-teman dengan program kerja Biro Humas dan Perencanaan Kegiatan, apakah dapat disetujui? Ya, setuju. Gimana? Saya pribadi setuju. Oke. Yang lainnya bagaimana? Apakah setuju? Setuju ya. Setuju. Baik. Alhamdulillah. Berarti Biro Humas dan Perencanaan Kegiatan, program-program yang tadi telah dijelaskan, disetujui oleh forum. Mungkin Afais bisa dilanjutkan. Terima kasih atas pertanyaan dan juga diskusi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Karena untuk Biro Humas dan Perencanaan Kegiatan kita sudah mendapatkan mufakat berupa disetujuinya seluruh program kerja, sekarang akan beralih ke Biro Umum. Untuk perwakilan dari Biro Umum untuk Cut Alia dapat menyampaikan paparan program kerja. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Febri selaku Ketua Senat Fokri PTK periode 2021-2022 dan terima kasih kepada Faiz yang memberikan kesempatan. Saya Dana Alia Utami, asal PTK Politeknik Imigrasi. Di sini saya menggantikan Irfan sebagai Ketua Biro Umum. Selanjutnya. Untuk program kerja yang pertama, itu namanya Rewind Activity, yang mana deskripsi programnya membuat video singkat mengenai kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan selama 1 bulan terakhir. Maaf ya, ini direvisi menjadi 1 bulan terakhir, yang memuat beberapa informasi untuk menambah daya tarik dan evaluasi bagi anggota Fokri, dengan tujuan menjadi forum peningkatan ilmu keislaman, memberikan perhatian kepada seluruh pengurus, menjalin hubungan yang berkesinambungan, memberikan ruang untuk berdiskusi, serta sebagai sarana dalam program Fokri Menghafal.
Untuk sasaran kegiatannya, seluruh pengurus Fokri PTK periode 2021-2022. Waktu pelaksanaannya ini 4 bulan sekali yang nantinya akan menyesuaikan. Untuk anggarannya tidak ada kami ajukan. Selanjutnya. Untuk program kerja selanjutnya yaitu pengarsipan, deskripsi program kerjanya, anggota yang bertugas nantinya yang memiliki proposal kegiatan, laporan pertanggungjawaban, dokumentasi ataupun dokumen lainnya yang akan diarsipkan, serta anggota yang bertugas dapat menginput data tersebut ke dalam Google Drive yang ditentukan, dengan tujuan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan, memudahkan kesekretariatan dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan, serta menjadikannya terstruktur. Untuk sasaran kegiatannya kepada seluruh pengurus internal Fokri PTK periode 2021-2022. Untuk waktu pelaksanaannya tentatif, karena ini dilaksanakan seperti menginput dokumen-dokumennya ke dalam Google Drive yang telah ditentukan nantinya. Untuk anggarannya tidak ada. Selanjutnya. Untuk program kerja selanjutnya, membuat template feeds Instagram. Nantinya, anggota rumah tangga dan dokumentasi yang bertugas dapat membuat desain template feeds Instagram, dan template yang sudah jadi diberikan kepada Humas untuk dimasukkan materi isi dan kemudian diposting di Instagram. Tujuannya sebagai media dakwah, sebagai media promosi Fokri PTK, menjalin ukhuwah Islamiyah, serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Sasaran kegiatan ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk waktu pelaksanaannya juga tentatif, dan anggaran yang kami ajukan itu 30.000. Selanjutnya. Program kerja selanjutnya yaitu pelatihan tata naskah, yang nantinya kami akan melakukan sosialisasi alur pembuatan surat dalam biro umum dan memberitahukan template persuratan yang akan digunakan selama kepengurusan periode 2021-2022. Dengan tujuan memberikan pengetahuan dasar untuk seluruh pengurus Fokri tentang tata naskah dan demi kelancaran setiap kegiatan yang akan dilakukan khususnya dalam surat menyurat. Sasaran kegiatannya kepada seluruh pengurus Fokri PTK 2021-2022. Dan untuk waktu pelaksanaannya ini pada bulan Februari akan kami tentukan waktu pastinya. Untuk anggarannya tidak ada. Sekian program kerja dari Biro Umum. Terima kasih ya. Saya kembalikan kepada Faiz. Terima kasih ya untuk paparannya yang diberikan. Di sini saya kembalikan ke Febri untuk dipimpin diskusi ini. Baik, tadi telah dipaparkan ya terkait program kerja. Mungkin bisa digeser lagi program kerja yang sebelum-sebelumnya. Ya, baik. Saya kembalikan kepada forum. Apakah ada yang ingin disanggah atau memberi saran dan lain-lain? Silakan. Jika memang kurang jelas, silakan ditanyakan guna mengevaluasi dari program. Tahu gini, program kerjanya nanti lebih dikulik lagi, diambil lagi gitu. Maksudnya dikaji lagi supaya lebih dalam lagi. Supaya nanti kekurangan dari program kerja itu kelihatan. Mungkin dari forum atau dari bendahara terkait anggaran, mohon izin. Mohon izin bertanya, izin untuk program kerja yang membutuhkan anggaran 30.000 itu anggarannya digunakan untuk apa saja? Baik, terima kasih untuk bendahara atas pertanyaannya. Jadi untuk 30.000 itu dapat digunakan untuk membeli lisensi seperti CorelDRAW. Karena untuk di Shopee itu karena lisensi yang sebenarnya official itu mahal, tapi di beberapa retail itu ada yang harganya 30.000 sehingga dapat dimanfaatkan untuk itu. Terima kasih. Baik, adakah yang ditanyakan lagi dari forum? Mohon izin forum. Ana mau izin bertanya itu terkait
yang tadi program kerja yang pelatihan tata naskah ya. Coba mohon izin operator di pelatihan tata naskah. Nah, ini pelatihan tata naskah melakukan sosialisasi alur pembuatan surat dan biro umum. Tadi kalau nggak salah di program sebelumnya ada sosialisasi ya. Mohon izin, Faiz bisa dijelaskan? Iya benar. Jadi izin ya, untuk di biro umum dan juga biro perencanaan kegiatan sama-sama mengadakan sosialisasi. Tapi yang perlu dititikberatkan bahwa di perencanaan kegiatan itu sosialisasi alur publikasi dan juga pengumuman. Sedangkan untuk yang di biro umum itu sosialisasi tata naskah dinas. Di mana bedanya yang ini khusus dalam pembuatan persuratan dan juga alur persyaratannya nanti gimana. Kemudian untuk yang biro perencanaan kegiatan dan juga humas itu bagaimana nanti apabila kita ingin punya, misal ingin mengupload ke sosial media, itu kan harus lewat humas, itu nanti disosialisasikan di sana. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari forum ada yang ingin ditanyakan terkait hal tersebut dan lain-lain? Saya hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Izin Siap, silakan. Jadi yang di program kerja Rewind Activity itu teknisnya bagaimana sih ya? Masih bingung gitu ya. Itu kan membuat video. Tapi itu sarana dalam program menghafal. Maksudnya apa ya? Kemudian juga ruang diskusi. Maksudnya gimana itu? Baik, Faiz, mohon izin. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang di bagian tujuannya ya. Itu karena Rewind Activity itu merupakan suatu bentuk pengulasan ulang apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan sebulan ke belakang. Untuk sesi diskusi itu kami membuka, ketika kami mengupload sebuah video itu, kami membuka juga sesi tanya jawab tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk menghafal, itu mungkin lebih bukan ke menghafal, lebih ke mengetahui apa saja program yang sudah terlaksana. Jadi untuk pemilihan diksi juga nanti itu bisa diganti. Jadi bukan menghafal tapi mengetahui program kerja. Baik, terima kasih. Berarti itu tadi di-uploadnya kemana? Itu ke sosial media. Sosial media. Twitter, Iya. Instagram, dan sebagainya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, satu orang lagi. Apakah ada yang ingin menambahkan saran atau masukan? Baik, mohon izin, Faiz, itu berarti pelatihan tata naskah dan sosialisasi yang tadi di awal, itu dalam satu waktu ya? Sebenarnya ingin dibedakan, tapi semisal di satu waktu kan itu juga bukan menjadi masalah sih. Atau ada saran dari Febri? Oke. Bagaimana forum? Apakah lebih baik disatukan atau mendingan dipisah seperti itu? Mohon izin, apakah ada saran dan masukan dari forum? Baik, sebelumnya saya izin perkenalkan diri, nama saya Farah Wajidi. Silakan. Baik, kalau menurut saya untuk program kerja pelatihan tata naskah dan yang sebelumnya tadi sebaiknya itu dijadikan satu waktu, karena mengingat kita dari berbagai kampus kita belum mengetahui banyaknya kegiatan-kegiatan kampus dari masing-masing PTK. Jadi menurut saya akan lebih efisien kalau dijadiin satu waktu. Siapa? Baik, mungkin Faiz bisa menanggapi. Terima kasih atas saran yang diberikan.
insya Allah juga akan kami tindak lanjuti seperti yang disampaikan, karena dengan menimbang efektivitas, waktu, dan juga jumlah partisipan yang dapat hadir yang perkiraannya. Terima kasih untuk sarannya. Syukur. Baik, mungkin nanti untuk pelatihan tata naskah itu untuk waktu pelaksanaan disesuaikan dengan sosialisasi sebelumnya ya. Baik, saya kembalikan lagi ke forum. Bagaimana forum? Apakah menyetujui dari program kerja Biro Umum ini? Setuju, A. Siap, setuju. Siap. Setuju, A. Yang lainnya bagaimana? Setuju, A. Mungkin jika setuju bisa di open mic. Setuju atau tidak setuju? Siap, setuju. Siap, setuju. Baik. Baik, jika dinyatakan setuju, alhamdulillah program kerja dari Biro Umum disetujui oleh forum. Mungkin bisa dilanjutkan. Namanya Alia.